bahwa untuk menuntut ilmu itu boleh jadi jalannya nggak selalu lapang. Kadang-kadang jalannya lebar, luas, tapi hatinya belum lapang. Ya, ada yang demikian tuh. Jalannya iya bagus, tapi hatinya belum lapang. Ketika hatinya masih gelisah, belum tentu bisa berjalan dengan mulus ke tempat yang dituju itu. Nah, karena itu orang-orang yang mampu mengatasi itu semua dan dia bisa memantapkan hatinya untuk belajar, kemudian walaupun belajar satu materi yang kecil, yaltamisu fihi ilma, ilmanya pakai nakirah, nggak pakai alif lam, artinya umum. Mungkin belajar satu ayat saja, satu hadis saja, kan? Itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Jadi orang-orang yang mampu mengoptimalkan niatnya tulus untuk belajar lillah, tidak karena yang lain, memang betul-betul ingin taqarrub ilallah, sedang kita alami. Seorang sahabat berjalan jauh mendengar informasi, konon kabarnya beliau tinggal di Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian mendapati sahabat lainnya, itu sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, tinggal di negeri yang lain, dan mendapat info bahwa ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diketahui oleh sahabat Abu Darda saja yang masih hidup pada masa itu. Nah, ghirah sahabat ini untuk mendapatkan hadis sangat luar biasa, sampai disiapkan bekal, kemudian berjalan keluar dari kota di mana beliau tinggal untuk mendapatkan satu hadis itu saja. Niatnya nggak ada yang lain kecuali satu hadis itu saja. Dan ketika berjumpa dengan pemilik riwayat ini, sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dikonfirmasi dulu oleh beliau. Ya, bima ma'na 'indaka haja ukhra, apakah Anda ada keperluan lain? Nah, konfirmasi ini sekaligus memberikan isyarat dan pesan yang dalam kepada kita para penuntut ilmu untuk memperbaiki niat. Kadang-kadang boleh jadi niat untuk mengikuti ta'limnya, pengajiannya mungkin kurang dari 100%. Ada janjian bertemu dengan teman, di mana ketemunya? Di Al-Ihsan, sambil ngaji aja. Nah, jadi ngajinya sambil, ya. Tujuannya untuk ada pertemuan. Nah, ini ada kesan-kesan yang terbangun, tidak salah dan tidak perlu dipersalahkan, tidak. Tapi di sini ingin membentuk sebuah gambaran kepada kita tentang betapa besar kemuliaan seorang penuntut ilmu itu jika memang niat yang ditanamkan pada jiwanya betul-betul ditujukan untuk belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dikonfirmasi bahwa kedatangan sahabat mulia ini hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi, yang diinfokan pemilik riwayatnya yang tersisa tinggal sahabat Abu Darda saja. Maka seketika itu disampaikanlah hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sadaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Siapapun man itu saya pernah sampaikan setidaknya 2 tahun lalu ya, secara terperinci, bahwa man itu konjungsi kata sambung tapi bisa menunjuk subjek atau objek, ya, ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'amiyah, menunjuk kepada bentuknya yang tunggal tapi maknanya umum, secara personal tapi sifatnya luas. Jadi kalau ada man, ya, bentuknya ditujukan kepada kita, itu pada umumnya posisikan kalimat itu untuk kita sebagai personal. Jadi kalau bahasanya dari Nabi, rasakan hadis itu adalah isyarat Nabi yang ditujukan kepada kita personal. Baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, siapapun punya kesempatannya. Dan biasanya sesuatu yang sangat personal itu lebih bernilai. Ya, terasanya lebih tinggi dibandingkan anjuran yang umum sifatnya. Saya kalau menyebut satu di antara Anda dengan keistimewaan dibandingkan menyebut dengan yang umum sifatnya, bukankah berbeda kesannya, kan? Iya. Ya kan? Baik. Nah, ini menggunakan kata man. Jadi tawarannya personal tapi terbuka. Man sadaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Siapapun yang menempuh jalan, jalannya menggunakan kata tariqah.
Insya Allah ini sedang dicetak ya. Nanti kita ada buku catatan penuntut ilmu. Jadi ngajinya sambil menulis nanti supaya ada manfaat yang lebih kita dapatkan. Jadi ada tariq, ada syari', itu berbeda. Kalau syari' atau syari' itu jalan lebar. Ya, di depan itu ada jalan lebar disebut syari'. Ada syari' Jinggamas. Ini di depan itu jalan Jinggamas lebar gitu kan. Itu syari' namanya. Tapi kalau tariq umumnya jalannya tidak terlampau besar. Jadi secara real umumnya bisa kecil, kadang berliku, atau secara maknawi jalan lebar tapi hambatannya nggak mudah. Jelas ya? Karena asalnya kata tariq ini teman-teman sekalian dari kata taraka. Ya, taraka yatruku, sesuatu yang mengetuk gitu, mengetuk. Ya, jadi kita itu kalau jalan pakai kaki kan seakan-akan kakinya ngetuk kan ke bawah, tapak tak 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 tak. Nah itu. Ya, jadi asalnya jalan tapak yang dilalui. Karena itu orang ketuk pintu disebut dengan tariqul bab, yang mengetuk pintu. Ya, ada sebagian pakar tafsir kontemporer yang menafsirkan komet Halley itu di surat At-Tariq. Ya, was-samaa'i wat-tariq gitu ya. Dan demi langit yang di dalam langit itu ada komet-komet tertentu yang datang mengetuk di waktu-waktu tertentu, 76 tahun sekali gitu ya. Balik lagi ke sini. Nah, jadi Nabi ingin memberikan sebuah kesan kepada kita bahwa untuk menuntut ilmu itu boleh jadi jalannya nggak selalu lapang. Kadang-kadang jalannya lebar, luas, tapi hatinya belum lapang. Ya, ada yang demikian tuh. Jalannya iya bagus, tapi hatinya belum lapang. Ketika hatinya masih gelisah, belum tentu bisa berjalan dengan mulus ke tempat yang dituju itu. Nah, karena itu orang-orang yang mampu mengatasi itu semua dan dia bisa memantapkan hatinya untuk belajar, kemudian walaupun belajar satu materi yang kecil, yaltamisu fihi ilma, ilmanya pakai nakirah, nggak pakai alif lam, artinya umum. Mungkin belajar satu ayat saja, satu hadis saja, kan? Itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Jadi orang-orang yang mampu mengoptimalkan niatnya tulus untuk belajar lillah, tidak karena yang lain, memang betul-betul ingin taqarrub ilallah, kemudian dia menempuh jalan walaupun berliku, dia coba dapatkan itu, dan mungkin yang dituju dia dapatkan hanya satu hadis saja seperti periwayat hadis ini tadi, maka apa yang dibalas oleh Allah untuknya? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Walaupun sekarang berliku, tidak mudah, ada hujan, kemacetan, belok dan sebagainya, akhirat itu lebih macet lagi nanti, lebih berliku lagi bagi orang-orang yang tidak siap dengan bekal. Karena itu orang-orang yang punya bekal pengetahuan, niatnya ikhlas untuk ibadah, hasil yang dia dapatkan itu bahkan dari sejak dia berjalan itu, setiap tapak kakinya, peluh keringatnya, dan upaya kerasnya untuk menuju tempat ilmu saja itu dihitung sebagai langkah-langkah yang memudahkan dia mendapatkan rahmat Allah ke surga. Ya, dan itu sangat mahal. Karena itu selalu saya berikan pesan di awal, kalau ingin berangkat ke majlis ilmu manapun dengan guru siapapun yang baik, yang ikhlas, yang saleh, perbaiki niat. Karena rahmat Allah berupa ampunan, surga dan kemuliaan itu kelihatannya nggak sekarang. Dan itu nanti tertanam kuat pada insan beriman. Semakin tinggi keyakinan kita, semakin kita yakin akan anugerah yang Allah berikan itu. Makanya sahabat-sahabat dulu itu sudah orientasinya menurunkan kurikulum surga itu ke bumi. Ya, jadi cara berpikirnya itu bukan dunia narik ke akhirat, tapi akhirat diturunkan ke dunia, jadikan kurikulum kehidupan. Seperti yang pernah saya sampaikan kemarin. Ya kan? Kalau ada yang ingin ke surga Firdaus, kenapa ciri-ciri penghuni surga Firdaus tidak diturunkan ke bumi? Dituliskan satu-satu amalannya. Kerjakan aja konsisten itu sampai meninggal. Apapun profesi kita. Kan kualifikasinya terbuka, bisa dikerjakan oleh birokrat, diplomat, pengajar, dosen, pebisnis, apapun itu profesinya. Ya, karena karakternya semua bisa mengerjakan itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Semua berpotensi salat dengan khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Semua tinggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat sampai ke ujungnya nanti ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Turunkan satu-satu. Surga Aden apa amalannya? Yang Firdaus apa amalannya? Itu aja.
konsisten. Ya, apakah Anda ingin memilih sebagai pebisnis, pedagang, pejabat, diplomat, rakyat, mau ngabdi di masjid, silahkan. Yang penting kurikulum itu jelas di hadapan kita. Nanti ketika kurikulumnya jelas, aktivitas kitanya terukur. Dan itu yang menjadikan kehidupan kita itu lebih tertib. Ya, itu diantaranya. Nah, kemudian yang terakhir itu, ini yang paling menarik. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha liridwan li talibil ilmi. Jadi ketika Anda keluar dari tempat kemudian menetap, atau mungkin dari tempat sementara ingin berangkat, saya kira ada yang dari kantor juga ini, tidak semua dari rumah, kan? Mungkin ada yang dari kos-kosan. Itu ketika akan berangkat, kalau benar niatnya, Allah utus satu malaikat itu untuk menjaga dan memberikan ridha kepadanya. Ridhanya malaikat itu setidaknya punya 3 makna. Satu, mengaminkan doa-doa yang dimohonkan. Karena itu mahal ke ta'lim itu. Boleh jadi harapan yang kita mohonkan dari dulu, mungkin jawabannya itu ada saat berada di majelis ilmu. Karena itu isi dari berangkat itu sampai tiba dengan zikir, duduk dengan baik, mohon ridhonya kepada Allah itu. Itu diantara sekian waktu itu ada untuk berdoa. Yang kedua, permohonan ampunan. Ya, mengaminkan doa dan memohonkan ampunan. Karena itu di ujung hadisnya nanti, ya, kalaulah kita mengetahui penduduk langit dan bumi sampai hiu-hiu yang ada di lautan itu memohonkan ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Ketika terikat dengan keikhlasan. Ya. Nah, yang ketiga nanti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memintakan rahmat. Rahmat itu nanti diantaranya apa? Banyak. Ada yang solusi dari persoalan. Ya, tidak semua yang datang ke sini itu tenang semua. Ya, ini kan wajah-wajah bermasalah tuh. Nah, makanya ketika masuk masjid, apa doa pertamanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Abwab itu bentuk jamak dari bab. Bab satu pintu, abwab itu beberapa pintu. Anda kan masuk lewat satu pintu, bukan ke sini balik ke sana ke belakang, kan tidak kan? Lewat satu pintu. Jadi ketika masuk satu pintu, Allah menawarkan beberapa pintu. Ya Allah, mohon bukakan padaku pintu-pintu rahmatmu. Allah balik nanya, pintu mana yang mau dibuka? Karena itu kita mesti belajar fikih rahmat. Rahmat itu nanti ada ampunan dosa. Boleh jadi ada yang datang ke majelis ilmu itu ingin taubat, ingin dapat pencerahan, akan terjadi ada yang demikian. Nanti turun Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viralkan kepada hamba-hambaku yang telah berlumur dosa dan maksiat, kalau ingin taubat jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi begitu masuk masjid orientasinya memang untuk taubat. Makanya kadang dia mojok-mojok gitu, sujud, nangis sendiri, ya. Maaf, bukan berarti yang mojok-mojok itu demikian ya, tapi umumnya itu ada rasa ingin mendekat kepada Allah. Ada lagi nanti yang ingin dientaskan dari persoalan. Dia bukan ingin taubat, tapi mungkin ada persoalan yang belum tuntas dalam kehidupan. Mungkin di kantor ada masalah, di rumah tangga belum selesai, di kehidupan sosial ada ujian kegelisahan, ada harta yang belum keluar, ya mungkin yang berkurang, ada yang sakit, ada yang punya proyek diambil orang, ikut-ikut tender tapi ternyata orang lain yang ambil. Itu ada ayatnya. Ketika kita bersabar menerima itu, lalu datang ke rumah Allah menunaikan sholat, Allah tunggu mau rahmat apa yang diminta. Karena itu gabungan antara ujian, sabar dan rahmat itu disatukan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Wala nabluwannakum bisyai. Setiap yang hidup itu pasti akan diuji. Ini rumus kehidupan ya. Setiap orang hidup itu pasti akan diuji. Jadi ujian itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, bukan ingin menjadikan hidup kita bermasalah. Ingat itu ya. Karena itu semua sistem kehidupan di muka bumi ini normalnya pasti ada ujian.